Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi 2.2.A.5 Ruang Kolaborasi Modul 2.2. Kami dari kelompok 1.B calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam kelompok ini kami beranggotakan satu adalah Muhammad Brib selaku ketua atau moderator. Yang kedua adalah Bapak Imanuri sebagai penyaji atau narasumber dan Ibu Sudarsih sebagai operator atau netulen dalam kegiatan diskusi pada modul 2.2.A.5 Ruang Kolaborasi. Di poin sekarang kita akan membahas tentang yang namanya pembelajaran sosial emosional. Nah, perlu disampaikan definisi dari pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaboratif ini memungkinkan untuk anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional. Dalam pembelajaran sosial emosional, ada kerangka kompetensi sosial dan emosional yang harus kita lakukan agar proses kegiatan tersebut akan berjalan dengan lancar dan baik. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai dan diri sendiri, serta bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan kondisi dalam kehidupan. Yang kedua adalah manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain serta mereka yang berasal dari latar budaya dan konteks yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif dalam kegiatan sehari-hari. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari macam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologi, well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Nah, dalam hal penerapan yang namanya kompetensi sosial emosional, ada beberapa hal yang dituangkan dalam sebuah tabel 3.1 tentang ide implementasi pembelajaran sosial emosional. Nah, kebetulan kelompok kami adalah mengaitkan dengan posisi sebagai seseorang yang bertugas berada di tingkat sekolah dasar. Nah, kompetensi sosial emosional yang dikembangkan bagi kelompok kami yang memilih pada tingkatan sekolah dasar, yang pertama adalah kompetensi sosial emosional kepada poin kesadaran diri. Dalam bentuk implementasi dalam kehidupan nyatanya, yang dilakukan berkaitan dengan kompetensi sosial emosional adalah dalam wujud berdoa. Skenario yang bisa diterapkan yaitu adalah guru menerima perwakilan murid untuk memimpin doa bersama. Kemudian guru menyampaikan, ayo giliran siapa yang memimpin doa pada hari ini. Skenario tambahan yaitu yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah guru, murid,
Kemudian kegiatan dilakukan di kelas, waktu kegiatan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Durasi 3 menit, kebutuhan adalah bacaan doa. Selanjutnya, kompetensi sosial emosional yang dikembangkan yang kedua adalah manajemen diri. Bentuk atau implementasi dari manajemen diri itu adalah dalam bentuk berani menyampaikan pendapat atau usulan. Skenario dalam penerapannya dalam proses pembelajaran adalah guru meminta murid untuk menyampaikan gagasan atau ide dari apa yang dibaca atau informasi yang didapatkan oleh murid. Selanjutnya guru menyampaikan, silahkan jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Skenario itu ada tambahan yang sebagai penguatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu yang terlibat guru dan murid. Tempat di kelas, waktu saat proses pembelajaran, durasi 10 menit. Kebutuhan perlengkapan yaitu sebuah pertanyaan pematik atau soal atau lembar kerja dan juga buku bacaan. Kemudian yang berikutnya, implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, yaitu tentang kesadaran sosial. Wujud implementasi dalam pengajaran atau pembelajaran tersebut adalah mempunyai rasa kepedulian terhadap orang lain. Skenario yang bisa dijalankan, guru meminta murid agar membagi pengetahuan dan pengalamannya saat diskusi kepada anggota diskusi. Kemudian seorang guru memberikan kalimat, silahkan berbagi dengan anggota diskusi masing-masing. Guru bersama murid melakukan gotong royong di lingkungan sekolah dengan kata, mari anak-anak hari ini kita gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Hal yang dibutuhkan, hal yang akan mensukseskan kegiatan tersebut diantaranya adalah yang terlibat guru dan murid. Tempat di kelas, waktu saat proses pembelajaran, durasi 35 menit. Kebutuhan dalam kegiatan tersebut adalah lembar kerja. Selanjutnya, yang berikutnya yaitu kompetensi sosial emosional, keterampilan relasi. Bentuk implementasinya adalah berinteraksi yang baik atau yang positif. Skenario penerapannya adalah guru meminta murid mendekati teman yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang lebih. Kemudian guru mengajak kepada murid, ayo dekati teman yang lainnya. Deskripsi tambahan dalam kegiatan tersebut yang terlibat adalah guru dan murid. Tempat di kelas, waktu saat proses pembelajaran, durasi 5 menit, kebutuhan perlengkapan lembar kerja, buku bacaan, buku catatan. Kemudian yang berikutnya yaitu kompetensi sosial emosional tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya adalah pengetahuan dan pengalaman sangat berguna saat pengambilan keputusan. Skenario yang bisa dilakukan oleh seorang guru adalah meminta murid untuk merefleksikan pemahamannya menggunakan bahasa sendiri. Contoh, siapa yang berani merefleksikan pemahamannya?
Dalam kegiatan tersebut, yang terlibat adalah guru dan murid. Dan kegiatan dilaksanakan di kelas, waktu saat proses pembelajaran, durasi 7 menit. Kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan adalah lembar kerja, buku bacaan, buku catatan. Kemudian yang berikutnya adalah dalam kegiatan penerapan kompetensi sosial emosional, penguatannya kompetensi sosial emosional itu berkait berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan di suatu sekolah, tingkat sekolah dasar. Yang pertama adalah menjadi teladan. KSE yang akan dikembangkan adalah kesadaran diri dan manajemen diri. Skenario yang bisa diterapkan yaitu dalam sebuah kegiatan sholat berjamaah, kemudian melakukan ibadah sesuai agama, kemudian juga bersama-sama menghadiri atau hadir tepat waktu, kemudian membuang sampah, kemudian seragam yang rapi. Dalam kegiatan tersebut, siapa saja yang akan terlibat? Otomatis adalah warga sekolah. Tempatnya di sekolah, waktunya adalah jam sekolah, durasi 6 jam. Dalam kegiatan tersebut, kebutuhan yang perlu dilengkapi adalah tempat ibadah, kemudian ruang kosong, jadwal kegiatan, kemudian juga tempat sampah. Yang terakhir adalah tata tertib sekolah atau keyakinan sekolah. Kemudian yang kedua, bentuk penguatan yang akan dilakukan dalam kegiatan bagi tenaga pendidik dan kependidikan adalah belajar atau berkolaborasi. Kompetensi sosial emosional yang akan dikembangkan adalah keterampilan berelasi. Skenario yang bisa dilakukan adalah membuat sebuah komunitas praktis sekolah dengan wujud berdiskusi berbagai pengajaran dan menyusun perangkat pembelajaran, menyusun program sekolah. Dalam kegiatan tersebut, siapa saja yang bersangkut atau terlibat dalam kegiatannya adalah seluruh warga sekolah. Kegiatan dilaksanakan di sekolah, waktu jam sekolah, durasi 2 jam. Kemudian kebutuhan yang dibutuhkan dalam perlengkapan adalah sarana prasarana. Wujud sarana prasarana itu bisa berwujud dengan bentuk buku, proyektor, ruang pertemuan, laptop, printer, ATK, dan lain sebagainya. Inilah bentuk penguatan yang bisa kita terapkan dalam penguasaan kompetensi sosial emosional untuk rekan pendidik dan tenaga pendidikan di tingkat sekolah dasar. Dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran sosial emosional adalah sebuah konsep pembelajaran yang mengajak murid untuk menyeimbangkan antara kemampuan akademis dengan kemampuan emosional. Dari beberapa gagasan yang dimunculkan dari kelompok kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan pembelajaran sosial emosional tidak hanya berguna untuk murid, tetapi dapat juga berguna bagi guru buat menghasilkan sebuah perilaku positif sehingga akan mampu menciptakan hubungan yang baik dengan warga sekolah. Oleh karena itu, pembelajaran itu harus dilaksanakan dengan kolaborasi semua pihak, baik murid, guru, kepala sekolah, maupun wali murid, yang tujuannya adalah untuk menciptakan generasi atau menciptakan mereka menjadi orang yang bermanfaat. Demikian gambaran dari hasil diskusi kelompok kami pada materi 2.2.A.5 ruang kolaborasi yang berkaitan dengan
pembelajaran sosial emosional dan dalam penerapan kompetensi sosial emosional. Semoga bermanfaat sebagai bentuk pengalaman yang nantinya akan bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran di tempat kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan penerapan pembelajaran sosial emosional dan penerapan kompetensi sosial emosional di sekolah kita masing-masing. Terima kasih dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.